pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Pakar kristologi ya, dia belajar terus, pakar terus. Bagaimana mungkin menjadi seorang pakar kristologi sedangkan pada waktu dia pendidikan di sana hanya sampai 6 bulan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eka Saugo di channel ini. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita baik-baik saja ya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi dan sekaligus memberitahu kita terhadap seorang mu'alaf, Umi Irene Handono. Oh, bukan Umi. Kata mereka itu adalah pakar kristologi Islam. Jadi mu'alaf Irene Handono. Nah, di dalam video ini pun juga saya akan menampilkan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang memberitahu kita bahwa pakar kristologi Irene Handono ini katanya keluar dari biarawati itu karena hamil. Nah, seperti apa pernyataan Ustadz Yahya Waloni? Mari kita dengar bersama-sama. Lalu pastornya kemana itu? Nah, pastor Katolik nggak beristri kan? Jangan dibilang bahwa Ustadz bilang tadi pendeta tapi ada istri, masuk Islam dengan istri anak. Ya kalau pendeta beristri, pastor nggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati siapa yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Sekali lagi ya. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari mantan biarawati, hamil juga. Nah, teman-teman, di sini Ustadz Yahya Waloni memberitahu kita bahwa Ustadz Haja Irene Handono, ya, dia itu keluar dari biarawati karena hamil. Coba, kalau Ustadz Yahya Waloni saja mengatakan bahwa Umi Irene Handono, pakar kristologi Irene Handono, keluar pada waktu dia jadi biarawati, bagaimana mungkin menjadi seorang pakar kristologi? Nah, sekarang saya akan menampilkan screen teman-teman. Berdasarkan screen yang saya tampilkan ya, ini ada satu tulisan yang dipublikasikan oleh tribunsnews.com. Ini memang terjadi pada tahun 2017, tapi kita karena mencari data biografi tentang siapa Ibu Irene Handono. Nah, pada waktu itu Umi Irene Handono ini menjadi saksi pada waktu kasus Pak Ahok. Judulnya adalah Diduga Berbohong Latar Belakang Irene Handono Diselidiki Hingga ke Bandung, teman-teman. Nah, di bagian pertama ini, kuasa hukum Pak Ahok itu tidak main-main dalam mempersoalkan kredibilitas seorang saksi. Karena itu salah satu kuasa hukum Bapak Edi Danggur mengatakan mereka menginvestigasi pelapor Irene Handono sampai ke Bandung. Nah, begitu mereka dapat BAP, mereka langsung searching di internet tentang siapa Umi tersebut. Nah, tetapi cerita di internet kan kata mereka tidak boleh dipercaya begitu saja, teman-teman. Karena itu mereka langsung pergi ke Bandung, bertemu dengan dosennya, katanya karena pernah kuliah di situ. Dan juga mereka cari biarawati yang dulu pernah satu asrama dengan Umi Irene Handono pada waktu di Bandung. Nah, hasilnya ini, teman-teman. Ya, katanya dalam BAP pendidikan, terakhir Irene Handono sampai diploma 3 itu tahun 1975, teman-teman. Jadi, pendidikan terakhir Irene itu selesai 1975 katanya. Padahal menurut Pak Edi, ya katakan ya, Indonesia itu baru buka program diploma itu tahun 1980 ya. Nah, dia juga mengatakan tim kuasa hukum juga telah bertemu dengan teman-teman biara ya, Irene Handono ya. Di situ memang Irene sekolah untuk calon imam, pastor, dan juga biarawati. Nah, pada waktu itu teman-teman bertemulah mereka dengan teman-temannya. Nah, kata mereka dia mulai kuliah, maksudnya Irene Handono, itu 1974. Padahal
Tadi katanya 1975 dia selesai di awal ya. Di sini katanya dia selesai 1975. Tapi kata teman-temannya, dia mulai kuliah itu tahun 1974. Padahal kita tahu untuk menyelesaikan diploma 3 itu sekitar 3 tahun kan. Ini kan sudah nggak benar. Maka dia katakan dia tidak jujur juga terhadap pernikahannya. Nah, dilanjutkannya begini. Ini ya. Irene justru disebut hanya 6 bulan mengenyam pendidikan di sana. Ya. Jadi Umi Irene Handono ini justru hanya 6 bulan studi di sana. Tapi perhatikan ini teman-teman. Ini adalah channelnya pakar kristologi. Inilah Umi Irene Handono ini. Nah, katanya selalu ada pakar kristologi. Ya, setiap kita melihat ini pakar kristologi. Ini juga pakar kristologi. Ya, pakar kristologi ya. Dia belajar terus pakar kristologi. Bagaimana mungkin menjadi seorang pakar kristologi sedangkan pada waktu dia pendidikan di sana hanya sampai 6 bulan? Ya, nggak nyambung dong. Ya. Artinya teman-teman, mu'alaf Irene Handono ini itu tidak jujur memberitahukan statusnya siapa. Itu berarti apa? Dia sedang berbohong. Jadi itulah. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada akhirnya saya mau katakan, berarti Ustadz Yahya Woloni mungkin benar. Karena Ustadz Yahya Woloni mengatakan, Umi Irene Handono keluar jadi biarawati itu karena memang hamil. Oke. Karena saya mengutip pernyataan Ustadz Yahya Woloni ya. Jadi karena Ustadz Yahya Woloni mengatakan Irene Handono sudah hamil, bisa saja. Karena menurut data yang saya dapatkan, Umi Irene Handono justru tidak selesai pendidikannya. Baik teman-teman, maka kita harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Karena kadang-kadang ya kita sama-sama rambut hitam, tapi siapa yang tahu di dalam hati. Hati-hati supaya kita tidak banyak ditipu oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.